Karena orang kalau baru masuk Islam, jangan beratkan harus kenal. Jangan beratkan harus dekat. Tapi untuk menyelamatkan orang daripada azab yang kekal di neraka yang kekal, cukup al-iqraru bil lisan dengan syahadat. Itu makanya di dalam rukun Islam disebutkan syahadat itu di tingkatan yang pertama. Apa syahadat itu? Ucapan zahir. Ini. Ucapan zahir. Ucapan zahir sah sudah Islamnya. Dan nggak usah ditanya-tanya. Wah, ini nggak ikhlas. Nggak perlu. Karena ini masalahnya masalah keyakinan. Biarlah Allah yang menilainya. Apa dalilnya, Ustaz? Suatu saat peperangan banyak yang meninggal dari orang-orang munafik di situ. Ya Rasulullah, ngapain dia munafik? Kamu nak tahu? Di akhir hayatnya ditentang sama Rasulullah. Walaupun secara zahir kita melihat kemunafikan, tapi secara batin nggak bisa kita campurin. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebut dengan syahadat dan keimanan itu serendah-rendahnya ucapkan syahadat. Apalagi dalilnya? Disebutkan dalam hadis sahih, di hari kiamat nanti, setelah semua mendapatkan siksaan yang masuk neraka-neraka itu semua, yang memiliki nilai la ilallah, Allah bilang kepada malaikat, cari semua di antara hamba-hambaku yang memiliki keyakinan kepada aku sebagai Tuhannya, walaupun sebesar biji zarrah. Hanya ngakui sebagai Tuhan, belum ridha, masih ngakui. Maka kalau ada orang mau masuk Islam, jangan cari syarat-syarat yang susah. Sunat dululah, ini dululah, minggu depan dululah. Selamatkan dulu kaulnya. Setelah dia masuk Islam, nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak baca Al-Quran, jangan hukumi batinnya. Karena batin milik Allah. Zahir mungkin dicap munafik, zahir mungkin dihukumin tidak disolatkan, sebagaimana Rasulullah tidak menyolatkan orang-orang munafik dalam pandangannya. Tapi tidak melarang yang lain menyolatkannya. Nah, serendah-rendahnya. Maka syahadat itu yang kedua, al-tasdiq bil qalb. Meyakininya, membenarkannya di dalam hati. Inilah dibutuhkan kajian ilmu. Baru tanamkan. Kalau ingin dekat kenal sama Allah, maka kenallah Allah. Man arafa rabbah, arafa nafsah. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Untuk masuk tingkatan ridho kepada Allah, maka dia harus kenal Tuhannya. Dan kita bahas sebagian. Apa itu Tuhan? Juga kita sudah bahas. Kalau dalam bahasa Arabnya, segala sesuatu yang cukup bagi dirinya dan dia tidak bergantung kepada yang lain. Sedangkan yang lain itu fakir di hadapannya dan bergantung kepadanya. Itulah Tuhan. Nah, kita sudah meyakini Allah sebagai Tuhan. Ya. Sudahkah engkau membenarkan syahadat itu? Maka syahadat dibutuhkan pembuktian. Pembuktian apa?
Kalau pembuktian fisik, tak ada satu orang pun yang bisa membuktikan Tuhan itu ada. Bahkan orang yang mengaku tidak ada Tuhan pun tak bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada. Bagaimana kita buktikan? Mana dia? Maka dibutuhkan yang namanya pembuktian ilmiah dan akliyah. Ilmiah bergantung kepada akliyah, diterima akal atau tidak. Maka untuk mengenal Tuhan dibutuhkan yang namanya ilmu akli. Hukum ilmu akli dalilnya itu antara wajib, mustahil, harus. Sehingga kalau kita sudah tahu apa yang menjadi wajib bagi Tuhan, tambahlah yakin kita. Udah kita ketahui yang tidak mungkin bagi Tuhan, bertambahlah yakin kita terhadap Allah sebagai Tuhan. Dan kita sudah ketahui bahwa Tuhan tidak bisa dipaksa kehendaknya. Kenapa dia ciptakan ada mukmin, kenapa dia ciptakan ada kafir? Tidak ada yang bisa memaksa. Karena jais bagi dirinya. Kenapa? Dia Tuhan. Kata ulama, jangan pernah bertanya apa yang dibuat Tuhan, tapi bertanyalah apa yang engkau buat, karena engkau akan ditanya. Ada lagi satu istilah, apa saja yang kau pikirkan tentang Tuhan dalam pikiranmu, jawabannya adalah kebalikan daripada apa yang kau pikirkan. Kalau kita memikirkan zat Tuhan dalam bayangan kita is nonsense, maka nggak bisa dibuktikan dengan bentuk nyata. Maka harus dibuktikan dengan bentuk akal, sehingga kita bisa meyakini la ilaha illallah. Karena ada dua di situ. Ada nafyun, ada isbat. Ada penolakan, ada penetapan. Yang mana yang ditolak, yang mana yang ditetapkan. Nah, maka disitulah diantarkan kita untuk mengenal hukum akli, disebutlah pembelajaran sifat 20. Sinilah mazhab ahli sunnah al-jamaah. Sifat 20 mengantarkan kita kepada hukum akal. Siapapun pasti akan bisa menerima. Tapi kalau hukum nakli tentang adanya Tuhan, cukup Al-Quran dan hadis. Tapi orang kafir nggak bisa, mereka juga punya kitab. Nah, disitulah. Nah, hukum akli, wajib, mustahil, harus, yang harus kita pahami itu ada 40 sifat zat, 40 sifat Tuhan. Yang 40 sifat itu wajib, mustahil, jaiz, terbagilah dengan 4 bagian. Ada yang bersifat nafsiyah. Apa yang nafsiyah itu? Zatnya. Apa yang harus kita yakini? Ada. Permasalahannya memaknai ada itu, ini yang harus dipahami, dihantarkan dengan akal. Kalau zat itu ada, seperti apa adanya? Orang kafir ngaku ada Tuhan, Nasrani ngaku ada Tuhan, Yahudi ngaku ada Tuhan, Buddha ngaku ada Tuhan, Hindu ngaku ada Tuhan. Pengakuan-pengakuan yang mereka maknakan Tuhan itu harus diantarkan kepada pembuktian akal. Maka zatnya itu harus dibuktikan adanya seperti apa sifatnya, bukan bentuknya. Ya kan ya? Kalau mereka ada bentuknya sudah jelas, nanti bertentangan dengan akal. Maka sifat wujud nafsiyah ini
harus disandarkan lagi dengan sifat salbiyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan zat, yang wajib ada bagi dia dan yang mustahil ada bagi Tuhan. Apa itu wajib? Yang tidak bisa akal untuk menolak keberadaannya. Mustahil, yang tidak mungkin akal menerima keberadaan itu. Jaiz, boleh ada, boleh tidak dalam perbuatannya. Maka ada yang dimaksud, ada zatnya, ada sifatnya, ada af'alnya, ada asma'nya. Ada berapa, Pak? Ada zatnya, ada sifatnya, ada namanya, ada af'al, asma, af'al, ya, af'alnya. Maka keberadaan ini semua harus punya yang mensifati zat ini. Pertama, Tuhan yang ada itu harus qidam. Apa yang dimaksud qidam? Bahwa zat Tuhan itu huwal awal bila bidayah, dia awal tanpa bermula. Nah, dia akhir tanpa berujung. Kalau dia qidam, maka tidak mungkin Tuhan itu hadis. Mustahil Tuhan itu baharu. Kalau qidam, keberadaannya sudah azali. Adanya bukan karena diadakan. Adanya bukan karena suatu sebab. Adanya bukan karena disebabkan. Azali, ya ada, wujud mutlak. Qidam, huwal awal, huwal akhir. Coba bandingkan dengan Tuhan yang lain, bersifat qidam apa enggak? Tuhan Yesus bersifat qidam enggak? Buddha. Ini namanya diskusi ketuhanan saja. Kapan ada itu? Maka ini yang dimaksud, yang ditolak, nafyun, yang kayak gitu, no. Sifat zatnya saja sudah salah. Qidam, terdahulu. Yang qidam tidak berubah-berubah. Sedangkan yang baru berubah. Kita qidam atau hadis? Qidam atau hadis kita? Hadis, sesuatu yang baharu. Kita ada atau tidak ada? Asal kita dari ada atau dari tiada? Dari tiada. Sedangkan keberadaan kita itulah disebut dengan nikmatul ijad. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah diadakan Tuhan. Kalau tidak diadakan, jadi apa kita? 90 tahun yang lalu bapak-bapak yang sudah tua ada nggak? Bapak ada nggak? Di mana bapak? Ibu ada nggak? Suami ibu ada nggak? Nggak ada. Makanya asal usul kita berasal dari tidak. Jangan ngaku-ngaku ada. Siapa yang ngaku ada berarti salah jalan. Dia harus mengatakan aku berasal dari sesuatu yang tidak ada dan menjadi ada. Karena kita adalah berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itulah yang disebut dengan hadis, baharu. Yang baharu bersifat berubah-rubah. Makanya aneh kalau ada yang bersifat baharu maunya gak berubah,
mau muda-muda terus. Bawaannya cis kayak anak muda, padahal udah umur 70 tahun ya dia. Yang aku aneh, di pemuda Pancasila umur 80 pun masih ada. Padahal udah kakek-kakek masih bawa nama pemuda Pancasila. Kira-kira cocok lagi dibilang pemuda? Ya merasa muda mungkin. Berubah. Kalau sudah berubah, cepatlah memanfaatkan sesuatu. Pada saat Allah berikan kuat, manfaatkan yang kuat. Pada saat Allah kasih kaya, manfaatkan kekayaan. Pada saat kita mempunyai pangkat, manfaatkan pangkat. Karena suatu saat akan hilang dan berubah. Ini namanya akidah tauhid. Sehingga orang yang bertauhid itu nggak sombong. Dia tahu diri. Kalau orang yang tidak ada sombong, berarti mengaku Tuhan. Maka siapa yang dia pertuhankan? Hawa nafsu. Hati-hati. Hawa nafsu bisa kita angkat jadi Tuhan. Itu disebut dalam surah Al-Jasiyah ayat 22. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmin. Apakah kau lihat ada seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka Allah tutupkan hidayah itu dari apa yang dia yakini. Allah sesatkan dia. Tandanya Allah sesatkan apa? Allah khatama ala sam'ihi. Allah tutup pendengarannya. Allah tutup hatinya wa qalbihi. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Ya Allah jadikan pandangannya itu kabur, hitam, gelap, tidak melihat apapun kebenaran itu. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa lagi memberikan hidayah setelah Allah memberikan hidayah kepadanya? Hati-hati kita. Kita ini sifat baharu. Jangan ngaku kodim. Jangan aku udah lama di sini, jangan kalian macam-macam. Aku senior di sini. Wah, sebelum Bapak ada senior juga. Berarti keberadaan awak didahului oleh Bapak awak dulu. Mantan preman, aku preman. Jadi kalau sudah tertancap makna hadis, tahu diri. Berubah. Masa jabatan 5 tahun. Jangan merasa seumur hidup. Kepala desa itu berapa tahun? 5 tahun tuh gunakanlah sebaik-baiknya, biar kalau pergi dikenang orang. Nah, maka sifat Tuhan itu juga harus bersifat yang namanya baqo. Apa baqo? Kekal. Maknanya kekal apa? Tidak berubah, rubah dan tidak mati. Itu baqo. Ya? Tidak berakhir. Awak berakhir enggak? Berakhir. Kapan? Saya pernah tanya, mau kapan ibu mati? 200 tahun lagi? 300 tahun lagi? Kalau ditanya pun awak bingung, kapan ya mau mati ya? Bapak kapan mau mati? Kalau ditanya kapan, panjang salah, pendek salah. Allah itu tidak mati-mati, Allah itu nggak rusak-rusak. Sedangkan kita ini mati, rusak, rusak, mati. Maka aneh kalau kita makhluk bergantung sama makhluk. Makanya dilarang dalam tauhid kita bergantung kepada makhluk, tidak kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada makhluk, maka bertentangan dengan prinsip syahadat kita, la ilaha illallah.
Kalau urusan ini udah kita serahkan sama Allah, enak enggak? Kalau orang tasawuf, orang-orang tarekat, kalau dia sudah punya mursyid, dirinya ini sudah enggak ada, udah diserahkannya sama mursyidnya. Kehendaknya ini sudah enggak ada, karena sudah diserahkan sama mursyidnya. Mursyidnya juga enggak punya kehendak, karena dirinya sudah diserahkan sama gurunya. Gurunya juga enggak punya kehendak, karena diserahkan sama guru-gurunya. Sampailah kepada Rasulullah. Rasulullah pun tidak punya kehendak, karena kehendaknya sudah diserahkan kepada Allah. Maka kalau kita sudah tahu diri bahwa kita bersifat fana, fana artinya binasa, maka yang cocok adalah serahkan diri kepada yang punya. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sampaikan kepada kita, untuk kita bisa mendekati Allah nantinya, maka kuburkanlah keberadaanmu ke tempat yang sangat dalam, fi ardil khumul, ke tempat yang serendah-rendahnya, sebagaimana wujudmu memang wujud kita adalah rendah. Tanah yang dipijak-pijak, tanah yang bau, tanah hitam, tanah bakar, tanah liat. Nggak percaya Bapak cium bau tanah nggak? Kalau keringat bau apa? Bau jengkol saya. Jadi tanamkan dirimu, eksistensimu, jangan mengaku bahwa engkau adalah sesuatu dari sesuatu yang kau buat. Tanam agar tumbuh yang namanya hasil-hasil yang indah. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Jangan punya ilmu merasa punya ilmu. Tanam, buang itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Punya harta sadari, al malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika wa khairun amala. Kalau sudah kita tanam merasa bukan milik kita, maka kita tidak akan pernah merasa memiliki. Merasa tidak memiliki berarti sesuatu yang tidak ada. Dan orang yang berjalan merasa tidak ada, maka dia bergantung kepada yang ada. Karena kita bergantung kepada yang ada, maka setiap aktivitas kita selalu meminta kepada yang ada. Makanya selalu awal akhir diucapkan dengan nama Allah. Bismillah, alhamdulillah. Itu tandanya orang ngaku dirinya tidak ada. Dia tidak lagi bersandar kepada dirinya, tapi dia bersandar kepada Tuhannya. Paham nggak nih Pak? Atau pusing? Paham ya? Nggak susah kan? Yang nggak jelimet ya? Nggak jelimet. Di dalam diri kita ini ada yang kekal nggak? Ada nggak makhluk yang kekal yang diciptakan Allah? Ada nggak? Ada yang bilang nggak ada, ada yang bilang ada. Ada. Apa yang ada, apa yang tidak? Kemarin udah kita bahas nih, cuman lupa apa enggak? Bahwa ada makhluk yang Allah ciptakan yang tidak pernah binasa. Keberadaannya dimulai dari ada dan tiada akhirnya. Jadi sesuatu yang ada itu ada macamnya. Ada sesuatu yang tidak bermula dan tidak berakhir. Itulah Tuhan. Ada sesuatu yang bermula dan tidak berakhir. Ada yang tidak bermula dan berakhir. Ayo, ini dibahas di dalam kitab Nurul Zolam. Nah, apa yang kekal? Bukan berarti kekalnya banyak. Bukan zat itu yang mengekalkan dirinya,
tapi Allah yang punya kekekalan memberikan sesuatu itu stempel kekal pada makhluknya. Ada berapa? Ada 7 yang kekal. Bukan kekal karena dirinya, tapi kekal bergantung sama yang punya kekekalan. Siapa? Allah. Manusia mungkin gak umurnya 10.000? Manusia mungkin gak umurnya 10.000? Nabi Musa hidup tahun berapa? Raja Zulkarnain hidup tahun berapa? Nabi Khidir masih hidup gak? Berapa tahun umurnya? Tapi dia bukan dikatakan kekal karena masih di dunia. Dikekalkan itu mak dipanjangkan umurnya, belum mati sampai sekarang. Di mana? Wallahu a'lam. Hanya orang-orang yang dibukakan kasyaf sama Allah yang bisa berjumpa sama Nabi Khidir. Paham? Coyo nak coyo. Di dalam kitab Nurul Salam, Nabi Khidir itu akan mati saat ayat Al-Quran sudah diangkat. Bukan karena Nabi Khidir hebat, enggak. Tapi karena Allah yang punya kekekalan dalam mengekalkan sesuatu, Allah panjangkan umurnya. Kita ini semuanya mati enggak? Makhluk. Ada enggak yang hilang enggak mati? Ada. Nabi Isa hilang enggak? Dihilangkan siapa? Allah. Mati enggak? Enggak. Harus dipahami ya. Kerjaan Allah jangan dilogikakan. Kenapa kayak gitu? Dosa. Itu namanya Allah bersifat punya otoritas suka-sukanya. Jangan urus urusan Allah. Urus urusan Allah. Allah cuman bilang, kau kerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka aku akan menyempurnakan apa kebutuhanmu. Selesai. Kan enak itu. Kerjakan aja lah. Urusan duniamu gak usah keurus aku. Jangan kau tanya aku tentang kebutuhanmu. Jangan ajari aku mana yang butuh bagimu. Itu kata Allah di hadis qudsi itu. Maka jangan tanya kenapa kau buat aku kayak gini Allah. Gak usah tanya. Berarti belum ridho Allah sebagai Tuhan. Kenapa yang baik pula anakku yang diambil engkau ini ya Allah. Kenapa yang gak buruk ini engkau ambil. Aku benci kali yang satu ini. Ini aja aku ikhlas sekali. Kalau ini enggak aku. Nah kacau gitu. Ini enaknya kalau kita sudah dudukkan diri dengan tauhid ini. Tapi ingat, ilmu ini nggak sembarangan lengket. Ilmu itu punya bagian 3 bagian. Ada batang, ada ruh, ada nur. Yang namanya ilmu Pak, ada batang, ada ruh, ada nur. Batangnya ini sumber bacaan. Apa yang dibaca bisa menggerakkan diri enggak? Belum tentu. Dari mana dapat rohnya? Dari guru. Roh ilmu. Kalau sudah ada dari guru, bersambung dengan guru, maka jadilah ilmu itu cahaya. Sebagaimana yang disebutkan Imam Syafi'i, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Kalau cahaya berarti yang menuntun jalan kita. Maka kalau ada ilmu kita pelajari tapi enggak melekat pada hati, tak berbuah pada amal, berarti hanya sekedar ilmu bacaan. Nah, hati-hati. Paham ya? Bersifat baqo. Jadi yang 7 tadi apa yang kekal? Salah satunya roh. Di dalam kita ini ada roh, ada aja jasad hancur, roh balik. Karena roh bagian daripada zat yang diembuskan Allah dengan
hembusannya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, adalah kehidupan itu. Maka roh bukan ciptaan tapi hembusan. Maka roh tidak akan pernah mati. Begitu mati jasad, roh berpindah ke alam selanjutnya. Yang fana jasad, roh naik kemana? Nanti kita rasakan sama-sama. Kalau kita bahas ini bukan bahasan akal. Maka wajar dibilang, ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu bagian urusanku. Tanya, Pak, roh itu di mana? Tangan, di kaki, di muka? Di mana? Apa di seluruh tubuh? Roh diangkat, kita tahu dari mana dimulai dicabut roh. Berarti dari ujung kaki. Berarti roh itu kalau bahasa Arabnya ibarat kata hembusan angin. Maka roh itu bersifat menyatu di dalam seluruh tubuh. Dan tubuh ini hanya dijadikan sebagai alat saja. Alat saja ini. Maka dengan adanya ruh, karena ruh sumbernya ilahi langsung, tanah sumbernya adalah ciptaannya, maka yang harus kita rawat adalah roh. Sehingga nanti kembali kepada Tuhan. Ada roh nanti nggak kembali kepada Tuhan, tertahan di bumi saat dia mati. Siapa itu? Roh orang kafir. Ada roh tertahan di pintu surga kalau dia sudah mati. Yang lain masuk surga, dia enggak. Roh siapa itu? Roh orang berutang. Makanya kalau punya hutang yang macam-macam, Pak. Jangan tahan-tahan hutang orang. Kalau sudah mampu bayar cepat. Tak jadi dia masuk surga. Walaupun dia syahid. Syahid aja tertahan, apa yang tak syahid? Nah. Oke, kita lanjut. Kalau Allah itu bersifat baqa, kita bersifat fana. Yang fana jangan berlagak baqa. Yang berlagak baqa itu kayak Fir'aun, menyangka tak mati-mati, kekuasaannya akan selalu abadi. Akhirnya bagaimanapun dia pertahankan, gak jalan lagi akal sehat. Kalau lahir anak laki-laki, bunuh semua. Nanti diambilnya pula barang awak ini gitu. Dah, tak jalan akal sehatnya. Sama kayak pejabat sekarang, kalau takut-takut dah, yang nggak cocok sikat, nggak cocok tangkap, penjara. Makan kaulah itu. Nanti di hari kiamat kau kena. Fir'aun udah kena benam, kau ntar lagi. Siapa-siapa yang kekal, merasa kekal, kecuali yang 7 hati-hati. Roh kekal, tapi nggak pernah ngaku kekal. Yang apa? Kekal, aku kekal. Nah, nantang Tuhan itu. Yang kedua siapa? Surga. Berasal dari yang tidak ada menjadi ada dan tidak pernah berakhir. Kalaupun kiamat terjadi, surga nggak hancur, dia tetap ada. Ya Pak, jangan dikira kiamat pun surga hancur nanti dibangun lagi, jangan. Itu akidah yang salah. Apalagi neraka. Neraka itu berasal dari tidak ada menjadi ada dan tidak akan pernah berakhir. Apalagi al-qalam. Bagaimana kolam itu, jangan Bapak bayangkan pula, Ibu bayangkan. Mana kolam itu? Kayak gini besarnya tuh. Salah. Urusan-urusan gaib gak usah banyak dipikirkan akal. Itu yang gila-gila itu gimana ya? Kaji-kaji diri terakhir mereng. Karena terlalu memahami sesuatu yang tak sanggup akal memahaminya. Udah 4. Apalagi? Kursi. Gimana kursi itu? Gak usah dibayang-bayangkan. Kita paham ahli sunnah jamaah. Jangan membayangkan Allah punya kursi. Kursi itu bukan untuk didudukin. Apa maksud kursi? Wasi'an kursius samawati wal ardh. Luasnya kursi itu luasnya langit dan bumi itu. Gak bisa kita bayangkan kursi kayak mana.
Sempat kursi itu dibawa orang legislatif gimana itu? Tak muat kantor itu. Apalagi arsy. Arsynya Allah. Apalagi terakhir Lauhul Mahfuz. 7 ini kekal. Nah, kalau ditanya kalau nanti kiamat apa semuanya hancur? Enggak. Jadi nanti waktu ditiupkan sangkakala, yang bangkit mana? Jasad apa ruh? Jasad. Ruh di mana? Dikembalikan nanti ke dalam jasad. Dan kembalinya ruh ke dalam jasad tak pernah salah dan tak bisa milih. Kemarin awak sama dia jasad, aku nggak mau aku pindah aja ke sana, nggak ada. Emang zaman dunia. Berarti sebenarnya mati itu tidak pernah ada dalam secara roh. Tapi secara jasad mati itu ada. Secara ruh mati tidak pernah ada. Karena ruh akan jalan dalam posisi kehidupan selanjutnya. Masuk alam barzah, masuk nanti alam mahsyar, masuk nanti surga neraka. Dan selesai itu perjalanannya. Jalan-jalan roh itu. Nah, udah habis. Nungguin ini. Orang bilang 45 menit lah cuma ini. Sampai ini ya, sampai bako ya. Apa-apalah.